Dewan Pakar Partai Golkar mengajukan musyawarah nasional luar biasa yang menggoyang kedudukan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut sebagai calon kuat Ketua Umum Golkar yang baru. Hal ini tak dibantah Luhut dalam wawancara eksklusif dengan Rosi di Kompas TV yang mengaku siap mengemban jabatan itu. Luhut siap menjadi ketum Golkar asal tidak berselisih dengan Airlangga Hartarto. Nama Luhut Binsar Panjaitan kali pertama disuarakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam. Luhut membantah jika ia memerintahkan Ridwan Hisyam untuk melakukan hal tersebut. Ia berdalih tidak begitu dekat dengan Ridwan Hisyam dan tak lagi mengejar popularitas. Tadi Pak Ical dengan saya juga banyak bicara, nanti dengan Pak Airlangga, kita jangan mau diatur, saya ulangi, diatur orang lain. Golkar yang ikut mengatur. Sekarang jangan Golkar diatur-atur orang lain. Jadi kalau ada orang yang gosok-gosok, saya bilang ini dari luar supaya ada orang ini jangan ada yang mau Golkar is Golkar. Ya, nobody can dictate Golkar. Pertama, pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh Partai Golkar. Jadi ini adalah bagian Partai Golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang. Jadi tentunya ini memperkuat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri menanggapi isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut bakal menjadi kader hingga pimpinan tertinggi Partai Golkar. Abu Rizal Bakri yang juga pernah menjabat ketum Partai Golkar menilai Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar. Namun ia mengatakan keduanya belum tentu bisa menjadi ketua umum. Hal itu karena Golkar memiliki ADART atau aturan internal partai. Hal itu ia sampaikan saat di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 15 Maret 2024. Ia menyebut jika Jokowi dan Gibran ingin menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar, maka harus mengikuti prosedur kaderisasi partai. Tetapi ada jalan lain atau jalan pintas bagi Jokowi dan Gibran untuk bisa menjadi ketua umum Partai Golkar. Syaratnya adalah semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi menginginkan keduanya menjadi pimpinan dengan mengubah aturan ADART internal. Perubahan ADART ini menurut Abu Rizal harus mendapat persetujuan semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Demokrat menyentil Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Pasalnya hingga saat ini KPU RI belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkapkan bahwa setiap partai di koalisi Prabowo Gibran berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Namun soal menteri di kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024. Terlebih pernyataan Airlangga tersebut di tengah KPU masih melakukan rekapitulasi suara. Oleh karena itu ia menyarankan Golkar menahan diri membahas hal tersebut. Kamhar mengatakan ada baiknya semua pihak menahan diri dan menunggu pengumuman resmi dari KPU. Lebih lanjut, Kamhar menegaskan bahwa Demokrat taat azas menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung. Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menginginkan partainya mendapatkan jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo nantinya. Airlangga mengatakan hal itu dikarenakan Golkar menang di 15 dari 38 provinsi. Menurutnya 80 hingga 90% pemilih partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Airlangga menyebut kontribusi Golkar memenangkan Prabowo Gibran Rakabuming Raka sangat maksimal. Dia pun berharap kadernya disediakan ruang menjadi menteri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi-posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Golkar berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, enggan berkomentar banyak. Namun Viva menekankan bahwa Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 kali Pilpres. Dilansir dari Tribunnews.com, respons Viva Yoga itu disampaikan pada Minggu 17 Maret 2024. Viva Yoga mengatakan ia berupaya menahan diri untuk mengomentari hal itu. Sebab menurutnya hal itu merupakan urusan rumah tangga Partai Golkar. Viva menuturkan PAN bersama tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran masih fokus menunggu hasil pemilu dari KPU dan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK. Lebih lanjut, Viva menjelaskan Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 pemilu berturut-turut. Diketahui sebelumnya, Ketua Golkar Airlangga Hartarto terang-terangan berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo. Terlebih Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi-posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Dewan Pakar Partai Golkar mengajukan musyawarah nasional luar biasa yang menggoyang kedudukan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut sebagai calon kuat Ketua Umum Golkar yang baru. Hal ini tak dibantah Luhut dalam wawancara eksklusif dengan Rosi di Kompas TV yang mengaku siap mengemban jabatan itu. Luhut siap menjadi ketum Golkar asal tidak berselisih dengan Erlangga Hartarto. Nama Luhut Binsar Panjaitan kali pertama disuarakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam. Luhut membantah jika ia memerintahkan Ridwan Hisyam untuk melakukan hal tersebut. Ia berdalih tidak begitu dekat dengan Ridwan Hisyam dan tak lagi mengejar popularitas. Tadi Pak Ical dengan saya juga banyak bicara, nanti dengan Pak Erlangga, kita jangan mau diatur, saya ulangi, diatur orang lain. Golkar yang ikut mengatur, sekarang jangan Golkar diatur-atur orang lain. Jadi kalau ada orang yang gosok-gosok, saya ulangi ini dari luar supaya ada orang ini, jangan ada yang mau Golkar is Golkar. Ya, nobody can dictate Golkar. Pertama, pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh Partai Golkar. Jadi ini adalah bagian, Partai Golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang. Jadi tentunya ini memperkuat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri menanggapi isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut bakal menjadi kader hingga pimpinan tertinggi Partai Golkar. Abu Rizal Bakri yang juga pernah menjabat ketum Partai Golkar menilai Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar. Namun ia mengatakan keduanya belum tentu bisa menjadi ketua umum. Hal itu karena Golkar memiliki ADART atau aturan internal partai. Hal itu ia sampaikan saat di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 15 Maret 2024. Ia menyebut jika Jokowi dan Gibran ingin menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar, maka harus mengikuti prosedur kaderisasi partai. Tetapi ada jalan lain atau jalan pintas bagi Jokowi dan Gibran untuk bisa menjadi ketua umum Partai Golkar. Syaratnya adalah semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi menginginkan keduanya menjadi pimpinan dengan mengubah aturan ADART internal. Perubahan ADART ini menurut Abu Rizal harus mendapat persetujuan semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Demokrat menyentil Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto yang berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Pasalnya hingga saat ini KPU RI belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkapkan bahwa setiap partai di koalisi Prabowo Gibran berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Namun soal menteri di kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024. Terlebih pernyataan Erlangga tersebut di tengah KPU masih melakukan rekapitulasi suara. Oleh karena itu ia menyarankan Golkar menahan diri membahas hal tersebut. Kamhar mengatakan ada baiknya semua pihak menahan diri dan menunggu pengumuman resmi dari KPU. Lebih lanjut, Kamhar menegaskan bahwa Demokrat taat azas menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung. Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menginginkan partainya mendapatkan jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo nantinya. Erlangga mengatakan hal itu dikarenakan Golkar menang di 15 dari 38 provinsi. Menurutnya 80 hingga 90% pemilih partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Erlangga menyebut kontribusi Golkar memenangkan Prabowo Gibran Rakabuming Raka sangat maksimal. Dia pun berharap kadernya disediakan ruang menjadi menteri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi-posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Golkar berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, enggan berkomentar banyak. Namun Viva menekankan bahwa Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 kali Pilpres. Dilansir dari Tribunnews.com, respons Viva Yoga itu disampaikan pada Minggu 17 Maret 2024. Viva Yoga mengatakan ia berupaya menahan diri untuk mengomentari hal itu. Sebab menurutnya hal itu merupakan urusan rumah tangga Partai Golkar. Viva menuturkan PAN bersama tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran masih fokus menunggu hasil pemilu dari KPU dan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK. Lebih lanjut, Viva menjelaskan Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 pemilu berturut-turut. Diketahui sebelumnya, Ketua Golkar Airlangga Hartarto terang-terangan berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo. Terlebih Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi-posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Dewan Pakar Partai Golkar mengajukan musyawarah nasional luar biasa yang menggoyang kedudukan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut sebagai calon kuat Ketua Umum Golkar yang baru. Hal ini tak dibantah Luhut dalam wawancara eksklusif dengan Rosi di Kompas TV yang mengaku siap mengemban jabatan itu. Luhut siap menjadi ketum Golkar asal tidak berselisih dengan Erlangga Hartarto. Nama Luhut Binsar Panjaitan kali pertama disuarakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam. Luhut membantah jika ia memerintahkan Ridwan Hisyam untuk melakukan hal tersebut. Ia berdalih tidak begitu dekat dengan Ridwan Hisyam dan tak lagi mengejar popularitas. Tadi Pak Ical dengan saya juga banyak bicara, nanti dengan Pak Erlangga, kita jangan mau diatur, saya ulangi, diatur orang lain. Golkar yang ikut mengatur, sekarang jangan Golkar diatur-atur orang lain. Jadi kalau ada orang yang gosok-gosok, saya ulangi ini dari luar supaya ada orang yang ini, jangan ada yang mau Golkar is Golkar. Ya, nobody can dictate Golkar. Pertama, pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh Partai Golkar. Jadi ini adalah bagian, Partai Golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang. Jadi tentunya ini memperkuat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri menanggapi isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut bakal menjadi kader hingga pimpinan tertinggi Partai Golkar. Abu Rizal Bakri yang juga pernah menjabat ketum Partai Golkar menilai Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar. Namun ia mengatakan keduanya belum tentu bisa menjadi ketua umum. Hal itu karena Golkar memiliki ADART atau aturan internal partai. Hal itu ia sampaikan saat di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 15 Maret 2024. Ia menyebut jika Jokowi dan Gibran ingin menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar, maka harus mengikuti prosedur kaderisasi partai. Tetapi ada jalan lain atau jalan pintas bagi Jokowi dan Gibran untuk bisa menjadi ketua umum Partai Golkar. Syaratnya adalah semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi menginginkan keduanya menjadi pimpinan dengan mengubah aturan ADART internal. Perubahan ADART ini menurut Abu Rizal harus mendapat persetujuan semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Demokrat menyentil Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto yang berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Pasalnya hingga saat ini KPU RI belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkapkan bahwa setiap partai di koalisi Prabowo Gibran berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Namun soal menteri di kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024. Terlebih pernyataan Erlangga tersebut di tengah KPU masih melakukan rekapitulasi suara. Oleh karena itu ia menyarankan Golkar menahan diri membahas hal tersebut. Kamhar mengatakan ada baiknya semua pihak menahan diri dan menunggu pengumuman resmi dari KPU. Lebih lanjut, Kamhar menegaskan bahwa Demokrat taat azas menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung. Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menginginkan partainya mendapatkan jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo nantinya. Erlangga mengatakan hal itu dikarenakan Golkar menang di 15 dari 38 provinsi. Menurutnya 80 hingga 90% pemilih partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Erlangga menyebut kontribusi Golkar memenangkan Prabowo Gibran Rakabuming Raka sangat maksimal. Dia pun berharap kadernya disediakan ruang menjadi menteri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi-posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Golkar berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, enggan berkomentar banyak. Namun Viva menekankan bahwa Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 kali Pilpres. Dilansir dari Tribunnews.com, respons Viva Yoga itu disampaikan pada Minggu 17 Maret 2024. Viva Yoga mengatakan ia berupaya menahan diri untuk mengomentari hal itu. Sebab menurutnya hal itu merupakan urusan rumah tangga Partai Golkar. Viva menuturkan PAN bersama tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran masih fokus menunggu hasil pemilu dari KPU dan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK. Lebih lanjut, Viva menjelaskan Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 pemilu berturut-turut. Diketahui sebelumnya, Ketua Golkar Airlangga Hartarto terang-terangan berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo. Terlebih Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi-posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Dewan Pakar Partai Golkar mengajukan musyawarah nasional luar biasa yang menggoyang kedudukan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut sebagai calon kuat Ketua Umum Golkar yang baru. Hal ini tak dibantah Luhut dalam wawancara eksklusif dengan Rosi di Kompas TV yang mengaku siap mengemban jabatan itu. Luhut siap menjadi ketum Golkar asal tidak berselisih dengan Erlangga Hartarto. Nama Luhut Binsar Panjaitan kali pertama disuarakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam. Luhut membantah jika ia memerintahkan Ridwan Hisyam untuk melakukan hal tersebut. Ia berdalih tidak begitu dekat dengan Ridwan Hisyam dan tak lagi mengejar popularitas. Tadi Pak Ical dengan saya juga banyak bicara, nanti dengan Pak Erlangga, kita jangan mau diatur, saya ulangi, diatur orang lain. Golkar yang ikut mengatur. Sekarang jangan Golkar diatur-atur orang lain. Jadi kalau ada orang yang gosok-gosok, saya bilang ini dari luar supaya ada orang yang ini. Jangan ada yang mau Golkar is Golkar. Ya, nobody can dictate Golkar. Pertama, pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh Partai Golkar. Jadi ini adalah bagian, Partai Golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang. Jadi tentunya ini memperkuat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri menanggapi isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut bakal menjadi kader hingga pimpinan tertinggi Partai Golkar. Abu Rizal Bakri yang juga pernah menjabat ketum Partai Golkar menilai Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar. Namun ia mengatakan keduanya belum tentu bisa menjadi ketua umum. Hal itu karena Golkar memiliki ADART atau aturan internal partai. Hal itu ia sampaikan saat di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 15 Maret 2024. Ia menyebut jika Jokowi dan Gibran ingin menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar, maka harus mengikuti prosedur kaderisasi partai. Tetapi ada jalan lain atau jalan pintas bagi Jokowi dan Gibran untuk bisa menjadi ketua umum Partai Golkar. Syaratnya adalah semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi menginginkan keduanya menjadi pimpinan dengan mengubah aturan ADART internal. Perubahan ADART ini menurut Abu Rizal harus mendapat persetujuan semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Demokrat menyentil Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto yang berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Pasalnya hingga saat ini KPU RI belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkapkan bahwa setiap partai di koalisi Prabowo Gibran berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Namun soal menteri di kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024. Terlebih pernyataan Erlangga tersebut di tengah KPU masih melakukan rekapitulasi suara. Oleh karena itu ia menyarankan Golkar menahan diri membahas hal tersebut. Kamhar mengatakan ada baiknya semua pihak menahan diri dan menunggu pengumuman resmi dari KPU. Lebih lanjut, Kamhar menegaskan bahwa Demokrat taat azas menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung. Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menginginkan partainya mendapatkan jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo nantinya. Erlangga mengatakan hal itu dikarenakan Golkar menang di 15 dari 38 provinsi. Menurutnya 80 hingga 90% pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Erlangga menyebut kontribusi Golkar memenangkan Prabowo Gibran Rakabuming Raka sangat maksimal. Dia pun berharap kadernya disediakan ruang menjadi menteri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi-posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Golkar berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, enggan berkomentar banyak. Namun Viva menekankan bahwa Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 kali Pilpres. Dilansir dari Tribunnews.com, respons Viva Yoga itu disampaikan pada Minggu 17 Maret 2024. Viva Yoga mengatakan ia berupaya menahan diri untuk mengomentari hal itu. Sebab menurutnya hal itu merupakan urusan rumah tangga Partai Golkar. Viva menuturkan PAN bersama tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran masih fokus menunggu hasil pemilu dari KPU dan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK. Lebih lanjut, Viva menjelaskan Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 pemilu berturut-turut. Diketahui sebelumnya, Ketua Golkar Airlangga Hartarto terang-terangan berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo. Terlebih Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi-posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Dewan Pakar Partai Golkar mengajukan musyawarah nasional luar biasa yang menggoyang kedudukan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut sebagai calon kuat Ketua Umum Golkar yang baru. Hal ini tak dibantah Luhut dalam wawancara eksklusif dengan Rosi di Kompas TV yang mengaku siap mengemban jabatan itu. Luhut siap menjadi ketum Golkar asal tidak berselisih dengan Erlangga Hartarto. Nama Luhut Binsar Panjaitan kali pertama disuarakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam. Luhut membantah jika ia memerintahkan Ridwan Hisyam untuk melakukan hal tersebut. Ia berdalih tidak begitu dekat dengan Ridwan Hisyam dan tak lagi mengejar popularitas. Tadi Pak Ical dengan saya juga banyak bicara, nanti dengan Pak Erlangga, kita jangan mau diatur, saya ulangi, diatur orang lain. Golkar yang ikut mengatur. Sekarang jangan Golkar diatur-atur orang lain. Jadi kalau ada orang yang gosok-gosok, saya bilang ini dari luar supaya ada orang yang ini. Jangan ada yang mau Golkar is Golkar. Ya, nobody can dictate Golkar. Pertama, pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh Partai Golkar. Jadi ini adalah bagian, Partai Golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang. Jadi tentunya ini memperkuat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri menanggapi isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut bakal menjadi kader hingga pimpinan tertinggi Partai Golkar. Abu Rizal Bakri yang juga pernah menjabat ketum Partai Golkar menilai Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar. Namun ia mengatakan keduanya belum tentu bisa menjadi ketua umum. Hal itu karena Golkar memiliki ADART atau aturan internal partai. Hal itu ia sampaikan saat di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 15 Maret 2024. Ia menyebut jika Jokowi dan Gibran ingin menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar, maka harus mengikuti prosedur kaderisasi partai. Tetapi ada jalan lain atau jalan pintas bagi Jokowi dan Gibran untuk bisa menjadi ketua umum Partai Golkar. Syaratnya adalah semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi menginginkan keduanya menjadi pimpinan dengan mengubah aturan ADART internal. Perubahan ADART ini menurut Abu Rizal harus mendapat persetujuan semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Demokrat menyentil Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto yang berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Pasalnya hingga saat ini KPU RI belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkapkan bahwa setiap partai di koalisi Prabowo Gibran berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Namun soal menteri di kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024. Terlebih pernyataan Erlangga tersebut di tengah KPU masih melakukan rekapitulasi suara. Oleh karena itu ia menyarankan Golkar menahan diri membahas hal tersebut. Kamhar mengatakan ada baiknya semua pihak menahan diri dan menunggu pengumuman resmi dari KPU. Lebih lanjut, Kamhar menegaskan bahwa Demokrat taat azas menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung. Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menginginkan partainya mendapatkan jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo nantinya. Erlangga mengatakan hal itu dikarenakan Golkar menang di 15 dari 38 provinsi. Menurutnya 80 hingga 90% pemilih partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Erlangga menyebut kontribusi Golkar memenangkan Prabowo Gibran Rakabuming Raka sangat maksimal. Dia pun berharap kadernya disediakan ruang menjadi menteri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi-posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Golkar berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, enggan berkomentar banyak. Namun Viva menekankan bahwa Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 kali Pilpres. Dilansir dari Tribunnews.com, respons Viva Yoga itu disampaikan pada Minggu 17 Maret 2024. Viva Yoga mengatakan ia berupaya menahan diri untuk mengomentari hal itu. Sebab menurutnya hal itu merupakan urusan rumah tangga Partai Golkar. Viva menuturkan PAN bersama tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran masih fokus menunggu hasil pemilu dari KPU dan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK. Lebih lanjut, Viva menjelaskan Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 pemilu berturut-turut. Diketahui sebelumnya, Ketua Golkar Airlangga Hartarto terang-terangan berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo. Terlebih Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi-posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Dewan Pakar Partai Golkar mengajukan musyawarah nasional luar biasa yang menggoyang kedudukan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut sebagai calon kuat Ketua Umum Golkar yang baru. Hal ini tak dibantah Luhut dalam wawancara eksklusif dengan Rosi di Kompas TV yang mengaku siap mengemban jabatan itu. Luhut siap menjadi ketum Golkar asal tidak berselisih dengan Erlangga Hartarto. Nama Luhut Binsar Panjaitan kali pertama disuarakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam. Luhut membantah jika ia memerintahkan Ridwan Hisyam untuk melakukan hal tersebut. Ia berdalih tidak begitu dekat dengan Ridwan Hisyam dan tak lagi mengejar popularitas. Tadi Pak Ical dengan saya juga banyak bicara, nanti dengan Pak Erlangga, kita jangan mau diatur, saya ulangi, diatur orang lain. Golkar yang ikut mengatur. Sekarang jangan Golkar diatur-atur orang lain. Jadi kalau ada orang yang gosok-gosok, saya bilang ini dari luar supaya ada orang yang ini. Jangan ada yang mau Golkar is Golkar. Ya, nobody can dictate Golkar. Pertama, pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh Partai Golkar. Jadi ini adalah bagian, Partai Golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang. Jadi tentunya ini memperkuat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri menanggapi isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut bakal menjadi kader hingga pimpinan tertinggi Partai Golkar. Abu Rizal Bakri yang juga pernah menjabat ketum Partai Golkar menilai Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar. Namun ia mengatakan keduanya belum tentu bisa menjadi ketua umum. Hal itu karena Golkar memiliki ADART atau aturan internal partai. Hal itu ia sampaikan saat di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 15 Maret 2024. Ia menyebut jika Jokowi dan Gibran ingin menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar, maka harus mengikuti prosedur kaderisasi partai. Tetapi ada jalan lain atau jalan pintas bagi Jokowi dan Gibran untuk bisa menjadi ketua umum Partai Golkar. Syaratnya adalah semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi menginginkan keduanya menjadi pimpinan dengan mengubah aturan ADART internal. Perubahan ADART ini menurut Abu Rizal harus mendapat persetujuan semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Demokrat menyentil Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto yang berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Pasalnya hingga saat ini KPU RI belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkapkan bahwa setiap partai di koalisi Prabowo Gibran berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Namun soal menteri di kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024. Terlebih pernyataan Erlangga tersebut di tengah KPU masih melakukan rekapitulasi suara. Oleh karena itu ia menyarankan Golkar menahan diri membahas hal tersebut. Kamhar mengatakan ada baiknya semua pihak menahan diri dan menunggu pengumuman resmi dari KPU. Lebih lanjut, Kamhar menegaskan bahwa Demokrat taat azas menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung. Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menginginkan partainya mendapatkan jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo nantinya. Erlangga mengatakan hal itu dikarenakan Golkar menang di 15 dari 38 provinsi. Menurutnya 80 hingga 90% pemilih partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Erlangga menyebut kontribusi Golkar memenangkan Prabowo Gibran Rakabuming Raka sangat maksimal. Dia pun berharap kadernya disediakan ruang menjadi menteri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi-posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Golkar berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, enggan berkomentar banyak. Namun Viva menekankan bahwa Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 kali Pilpres. Dilansir dari Tribunnews.com, respons Viva Yoga itu disampaikan pada Minggu 17 Maret 2024. Viva Yoga mengatakan ia berupaya menahan diri untuk mengomentari hal itu. Sebab menurutnya hal itu merupakan urusan rumah tangga Partai Golkar. Viva menuturkan PAN bersama tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran masih fokus menunggu hasil pemilu dari KPU dan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK. Lebih lanjut, Viva menjelaskan Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 pemilu berturut-turut. Diketahui sebelumnya, Ketua Golkar Airlangga Hartarto terang-terangan berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo. Terlebih Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi-posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Dewan Pakar Partai Golkar mengajukan musyawarah nasional luar biasa yang menggoyang kedudukan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut sebagai calon kuat Ketua Umum Golkar yang baru. Hal ini tak dibantah Luhut dalam wawancara eksklusif dengan Rosi di Kompas TV yang mengaku siap mengemban jabatan itu. Luhut siap menjadi ketum Golkar asal tidak berselisih dengan Erlangga Hartarto. Nama Luhut Binsar Panjaitan kali pertama disuarakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam. Luhut membantah jika ia memerintahkan Ridwan Hisyam untuk melakukan hal tersebut. Ia berdalih tidak begitu dekat dengan Ridwan Hisyam dan tak lagi mengejar popularitas. Tadi Pak Ical dengan saya juga banyak bicara, nanti dengan Pak Erlangga, kita jangan mau diatur, saya ulangi, diatur orang lain. Golkar yang ikut mengatur. Sekarang jangan Golkar diatur-atur orang lain. Jadi kalau ada orang yang gosok-gosok, saya ulangi ini dari luar supaya ada orang yang ini, jangan pernah jangan ada yang mau Golkar is Golkar. Ya, nobody can dictate Golkar. Pertama, pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh Partai Golkar. Jadi ini adalah bagian, Partai Golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang. Jadi tentunya ini memperkuat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri menanggapi isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut bakal menjadi kader hingga pimpinan tertinggi Partai Golkar. Abu Rizal Bakri yang juga pernah menjabat ketum Partai Golkar menilai Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar. Namun ia mengatakan keduanya belum tentu bisa menjadi ketua umum. Hal itu karena Golkar memiliki ADART atau aturan internal partai. Hal itu ia sampaikan saat di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 15 Maret 2024. Ia menyebut jika Jokowi dan Gibran ingin menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar, maka harus mengikuti prosedur kaderisasi partai. Tetapi ada jalan lain atau jalan pintas bagi Jokowi dan Gibran untuk bisa menjadi ketua umum Partai Golkar. Syaratnya adalah semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi menginginkan keduanya menjadi pimpinan dengan mengubah aturan ADART internal. Perubahan ADART ini menurut Abu Rizal harus mendapat persetujuan semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Demokrat menyentil Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto yang berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Pasalnya hingga saat ini KPU RI belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkapkan bahwa setiap partai di koalisi Prabowo Gibran berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Namun soal menteri di kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024. Terlebih pernyataan Erlangga tersebut di tengah KPU masih melakukan rekapitulasi suara. Oleh karena itu ia menyarankan Golkar menahan diri membahas hal tersebut. Kamhar mengatakan ada baiknya semua pihak menahan diri dan menunggu pengumuman resmi dari KPU. Lebih lanjut, Kamhar menegaskan bahwa Demokrat taat azas menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung. Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menginginkan partainya mendapatkan jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo nantinya. Erlangga mengatakan hal itu dikarenakan Golkar menang di 15 dari 38 provinsi. Menurutnya 80 hingga 90% pemilih partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Erlangga menyebut kontribusi Golkar memenangkan Prabowo Gibran Rakabuming Raka sangat maksimal. Dia pun berharap kadernya disediakan ruang menjadi menteri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi-posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Golkar berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, enggan berkomentar banyak. Namun Viva menekankan bahwa Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 kali Pilpres. Dilansir dari Tribunnews.com, respons Viva Yoga itu disampaikan pada Minggu 17 Maret 2024. Viva Yoga mengatakan ia berupaya menahan diri untuk mengomentari hal itu. Sebab menurutnya hal itu merupakan urusan rumah tangga Partai Golkar. Viva menuturkan PAN bersama tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran masih fokus menunggu hasil pemilu dari KPU dan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK. Lebih lanjut, Viva menjelaskan Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 pemilu berturut-turut. Diketahui sebelumnya, Ketua Golkar Airlangga Hartarto terang-terangan berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo. Terlebih Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi-posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Dewan Pakar Partai Golkar mengajukan musyawarah nasional luar biasa yang menggoyang kedudukan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut sebagai calon kuat Ketua Umum Golkar yang baru. Hal ini tak dibantah Luhut dalam wawancara eksklusif dengan Rosi di Kompas TV yang mengaku siap mengemban jabatan itu. Luhut siap menjadi ketum Golkar asal tidak berselisih dengan Erlangga Hartarto. Nama Luhut Binsar Panjaitan kali pertama disuarakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam. Luhut membantah jika ia memerintahkan Ridwan Hisyam untuk melakukan hal tersebut. Ia berdalih tidak begitu dekat dengan Ridwan Hisyam dan tak lagi mengejar popularitas. Tadi Pak Ical dengan saya juga banyak bicara, nanti dengan Pak Erlangga, kita jangan mau diatur, saya ulangi, diatur orang lain. Golkar yang ikut mengatur. Sekarang jangan Golkar diatur-atur orang lain. Jadi kalau ada orang yang gosok-gosok, saya bilang ini dari luar supaya ada orang yang ini, jangan pernah jangan ada yang mau Golkar is Golkar. Ya, nobody can dictate Golkar. Pertama, pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh Partai Golkar. Jadi ini adalah bagian, Partai Golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang. Jadi tentunya ini memperkuat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri menanggapi isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut bakal menjadi kader hingga pimpinan tertinggi Partai Golkar. Abu Rizal Bakri yang juga pernah menjabat ketum Partai Golkar menilai Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar. Namun ia mengatakan keduanya belum tentu bisa menjadi ketua umum. Hal itu karena Golkar memiliki ADART atau aturan internal partai. Hal itu ia sampaikan saat di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 15 Maret 2024. Ia menyebut jika Jokowi dan Gibran ingin menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar, maka harus mengikuti prosedur kaderisasi partai. Tetapi ada jalan lain atau jalan pintas bagi Jokowi dan Gibran untuk bisa menjadi ketua umum Partai Golkar. Syaratnya adalah semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi menginginkan keduanya menjadi pimpinan dengan mengubah aturan ADART internal. Perubahan ADART ini menurut Abu Rizal harus mendapat persetujuan semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Demokrat menyentil Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto yang berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Pasalnya hingga saat ini KPU RI belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkapkan bahwa setiap partai di koalisi Prabowo Gibran berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Namun soal menteri di kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024. Terlebih pernyataan Erlangga tersebut di tengah KPU masih melakukan rekapitulasi suara. Oleh karena itu ia menyarankan Golkar menahan diri membahas hal tersebut. Kamhar mengatakan ada baiknya semua pihak menahan diri dan menunggu pengumuman resmi dari KPU. Lebih lanjut, Kamhar menegaskan bahwa Demokrat taat azas menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung. Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menginginkan partainya mendapatkan jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo nantinya. Erlangga mengatakan hal itu dikarenakan Golkar menang di 15 dari 38 provinsi. Menurutnya 80 hingga 90% pemilih partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Erlangga menyebut kontribusi Golkar memenangkan Prabowo Gibran Rakabuming Raka sangat maksimal. Dia pun berharap kadernya disediakan ruang menjadi menteri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi-posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Golkar berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, enggan berkomentar banyak. Namun Viva menekankan bahwa Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 kali Pilpres. Dilansir dari Tribunnews.com, respons Viva Yoga itu disampaikan pada Minggu 17 Maret 2024. Viva Yoga mengatakan ia berupaya menahan diri untuk mengomentari hal itu. Sebab menurutnya hal itu merupakan urusan rumah tangga Partai Golkar. Viva menuturkan PAN bersama tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran masih fokus menunggu hasil pemilu dari KPU dan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK. Lebih lanjut, Viva menjelaskan Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 pemilu berturut-turut. Diketahui sebelumnya, Ketua Golkar Airlangga Hartarto terang-terangan berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo. Terlebih Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi-posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Dewan Pakar Partai Golkar mengajukan musyawarah nasional luar biasa yang menggoyang kedudukan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut sebagai calon kuat Ketua Umum Golkar yang baru. Hal ini tak dibantah Luhut dalam wawancara eksklusif dengan Rosi di Kompas TV yang mengaku siap mengemban jabatan itu. Luhut siap menjadi ketum Golkar asal tidak berselisih dengan Erlangga Hartarto. Nama Luhut Binsar Panjaitan kali pertama disuarakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam. Luhut membantah jika ia memerintahkan Ridwan Hisyam untuk melakukan hal tersebut. Ia berdalih tidak begitu dekat dengan Ridwan Hisyam dan tak lagi mengejar popularitas. Tadi Pak Ical dengan saya juga banyak bicara, nanti dengan Pak Erlangga, kita jangan mau diatur, saya ulangi, diatur orang lain. Golkar yang ikut mengatur. Sekarang jangan Golkar diatur-atur orang lain. Jadi kalau ada orang yang gosok-gosok, saya bilang ini dari luar supaya ada orang yang ini jangan pernah ada yang mau Golkar is Golkar. Ya, nobody can dictate Golkar. Pertama, pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh Partai Golkar. Jadi ini adalah bagian, Partai Golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang. Jadi tentunya ini memperkuat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri menanggapi isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut bakal menjadi kader hingga pimpinan tertinggi Partai Golkar. Abu Rizal Bakri yang juga pernah menjabat ketum Partai Golkar menilai Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar. Namun ia mengatakan keduanya belum tentu bisa menjadi ketua umum. Hal itu karena Golkar memiliki ADART atau aturan internal partai. Hal itu ia sampaikan saat di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 15 Maret 2024. Ia menyebut jika Jokowi dan Gibran ingin menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar, maka harus mengikuti prosedur kaderisasi partai. Tetapi ada jalan lain atau jalan pintas bagi Jokowi dan Gibran untuk bisa menjadi ketua umum Partai Golkar. Syaratnya adalah semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi menginginkan keduanya menjadi pimpinan dengan mengubah aturan ADART internal. Perubahan ADART ini menurut Abu Rizal harus mendapat persetujuan semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Demokrat menyentil Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto yang berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Pasalnya hingga saat ini KPU RI belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkapkan bahwa setiap partai di koalisi Prabowo Gibran berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Namun soal menteri di kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024. Terlebih pernyataan Erlangga tersebut di tengah KPU masih melakukan rekapitulasi suara. Oleh karena itu ia menyarankan Golkar menahan diri membahas hal tersebut. Kamhar mengatakan ada baiknya semua pihak menahan diri dan menunggu pengumuman resmi dari KPU. Lebih lanjut, Kamhar menegaskan bahwa Demokrat taat azas menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung. Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menginginkan partainya mendapatkan jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo nantinya. Erlangga mengatakan hal itu dikarenakan Golkar menang di 15 dari 38 provinsi. Menurutnya 80 hingga 90% pemilih partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Erlangga menyebut kontribusi Golkar memenangkan Prabowo Gibran Rakabuming Raka sangat maksimal. Dia pun berharap kadernya disediakan ruang menjadi menteri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi-posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Golkar berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, enggan berkomentar banyak. Namun Viva menekankan bahwa Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 kali Pilpres. Dilansir dari Tribunnews.com, respons Viva Yoga itu disampaikan pada Minggu 17 Maret 2024. Viva Yoga mengatakan ia berupaya menahan diri untuk mengomentari hal itu. Sebab menurutnya hal itu merupakan urusan rumah tangga Partai Golkar. Viva menuturkan PAN bersama tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran masih fokus menunggu hasil pemilu dari KPU dan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK. Lebih lanjut, Viva menjelaskan Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 pemilu berturut-turut. Diketahui sebelumnya, Ketua Golkar Airlangga Hartarto terang-terangan berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo. Terlebih Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi-posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Dewan Pakar Partai Golkar mengajukan musyawarah nasional luar biasa yang menggoyang kedudukan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut sebagai calon kuat Ketua Umum Golkar yang baru. Hal ini tak dibantah Luhut dalam wawancara eksklusif dengan Rosi di Kompas TV yang mengaku siap mengemban jabatan itu. Luhut siap menjadi ketum Golkar asal tidak berselisih dengan Erlangga Hartarto. Nama Luhut Binsar Panjaitan kali pertama disuarakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam. Luhut membantah jika ia memerintahkan Ridwan Hisyam untuk melakukan hal tersebut. Ia berdalih tidak begitu dekat dengan Ridwan Hisyam dan tak lagi mengejar popularitas. Tadi Pak Ical dengan saya juga banyak bicara, nanti dengan Pak Erlangga, kita jangan mau diatur, saya ulangi, diatur orang lain. Golkar yang ikut mengatur. Sekarang jangan Golkar diatur-atur orang lain. Jadi kalau ada orang yang gosok-gosok, saya ulangi ini dari luar supaya ada orang yang ini, jangan ulangi. Jangan ada yang mau Golkar is Golkar. Ya, nobody can dictate Golkar. Pertama, pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh Partai Golkar. Jadi ini adalah bagian, Partai Golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang. Jadi tentunya ini memperkuat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri menanggapi isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut bakal menjadi kader hingga pimpinan tertinggi Partai Golkar. Abu Rizal Bakri yang juga pernah menjabat ketum Partai Golkar menilai Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar. Namun ia mengatakan keduanya belum tentu bisa menjadi ketua umum. Hal itu karena Golkar memiliki ADART atau aturan internal partai. Hal itu ia sampaikan saat di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 15 Maret 2024. Ia menyebut jika Jokowi dan Gibran ingin menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar, maka harus mengikuti prosedur kaderisasi partai. Tetapi ada jalan lain atau jalan pintas bagi Jokowi dan Gibran untuk bisa menjadi ketua umum Partai Golkar. Syaratnya adalah semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi menginginkan keduanya menjadi pimpinan dengan mengubah aturan ADART internal. Perubahan ADART ini menurut Abu Rizal harus mendapat persetujuan semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Demokrat menyentil Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto yang berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Pasalnya hingga saat ini KPU RI belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkapkan bahwa setiap partai di koalisi Prabowo Gibran berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Namun soal menteri di kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024. Terlebih pernyataan Erlangga tersebut di tengah KPU masih melakukan rekapitulasi suara. Oleh karena itu ia menyarankan Golkar menahan diri membahas hal tersebut. Kamhar mengatakan ada baiknya semua pihak menahan diri dan menunggu pengumuman resmi dari KPU. Lebih lanjut, Kamhar menegaskan bahwa Demokrat taat azas menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung. Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menginginkan partainya mendapatkan jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo nantinya. Erlangga mengatakan hal itu dikarenakan Golkar menang di 15 dari 38 provinsi. Menurutnya 80 hingga 90% pemilih partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Erlangga menyebut kontribusi Golkar memenangkan Prabowo Gibran Rakabuming Raka sangat maksimal. Dia pun berharap kadernya disediakan ruang menjadi menteri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Golkar berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, enggan berkomentar banyak. Namun Viva menekankan bahwa Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 kali Pilpres. Dilansir dari Tribunnews.com, respons Viva Yoga itu disampaikan pada Minggu 17 Maret 2024. Viva Yoga mengatakan ia berupaya menahan diri untuk mengomentari hal itu. Sebab menurutnya hal itu merupakan urusan rumah tangga Partai Golkar. Viva menuturkan PAN bersama tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran masih fokus menunggu hasil pemilu dari KPU dan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK. Lebih lanjut, Viva menjelaskan Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 pemilu berturut-turut. Diketahui sebelumnya, Ketua Golkar Airlangga Hartarto terang-terangan berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo. Terlebih Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Dewan Pakar Partai Golkar mengajukan musyawarah nasional luar biasa yang menggoyang kedudukan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut sebagai calon kuat Ketua Umum Golkar yang baru. Hal ini tak dibantah Luhut dalam wawancara eksklusif dengan Rosi di Kompas TV yang mengaku siap mengemban jabatan itu. Luhut siap menjadi ketum Golkar asal tidak berselisih dengan Airlangga Hartarto. Nama Luhut Binsar Panjaitan kali pertama disuarakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam. Luhut membantah jika ia memerintahkan Ridwan Hisyam untuk melakukan hal tersebut. Ia berdalih tidak begitu dekat dengan Ridwan Hisyam dan tak lagi mengejar popularitas. Tadi Pak Ical dengan saya juga banyak bicara, nanti dengan Pak Erlangga, kita jangan mau diatur, saya ulangi, diatur orang lain. Golkar yang ikut mengatur. Sekarang jangan Golkar diatur-atur orang lain. Jadi kalau ada orang yang gosok-gosok, saya bilang ini dari luar supaya ada orang yang ini. Jangan ada yang mau Golkar is Golkar. Ya, nobody can dictate Golkar. Pertama, pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh Partai Golkar. Jadi ini adalah bagian, Partai Golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang. Jadi tentunya ini memperkuat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri menanggapi isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut bakal menjadi kader hingga pimpinan tertinggi Partai Golkar. Abu Rizal Bakri yang juga pernah menjabat ketum Partai Golkar menilai Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar. Namun ia mengatakan keduanya belum tentu bisa menjadi ketua umum. Hal itu karena Golkar memiliki ADART atau aturan internal partai. Hal itu ia sampaikan saat di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 15 Maret 2024. Ia menyebut jika Jokowi dan Gibran ingin menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar, maka harus mengikuti prosedur kaderisasi partai. Tetapi ada jalan lain atau jalan pintas bagi Jokowi dan Gibran untuk bisa menjadi ketua umum Partai Golkar. Syaratnya adalah semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi menginginkan keduanya menjadi pimpinan dengan mengubah aturan ADART internal. Perubahan ADART ini menurut Abu Rizal harus mendapat persetujuan semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Demokrat menyentil Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Pasalnya hingga saat ini KPU RI belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkapkan bahwa setiap partai di koalisi Prabowo Gibran berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Namun soal menteri di kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024. Terlebih pernyataan Airlangga tersebut di tengah KPU masih melakukan rekapitulasi suara. Oleh karena itu ia menyarankan Golkar menahan diri membahas hal tersebut. Kamhar mengatakan ada baiknya semua pihak menahan diri dan menunggu pengumuman resmi dari KPU. Lebih lanjut, Kamhar menegaskan bahwa Demokrat taat azas menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung. Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menginginkan partainya mendapatkan jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo nantinya. Airlangga mengatakan hal itu dikarenakan Golkar menang di 15 dari 38 provinsi. Menurutnya 80 hingga 90% pemilih partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Airlangga menyebut kontribusi Golkar memenangkan Prabowo Gibran Rakabuming Raka sangat maksimal. Dia pun berharap kadernya disediakan ruang menjadi menteri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi-posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Golkar berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, enggan berkomentar banyak. Namun Viva menekankan bahwa Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 kali Pilpres. Dilansir dari Tribunnews.com, respons Viva Yoga itu disampaikan pada Minggu 17 Maret 2024. Viva Yoga mengatakan ia berupaya menahan diri untuk mengomentari hal itu. Sebab menurutnya hal itu merupakan urusan rumah tangga Partai Golkar. Viva menuturkan PAN bersama tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran masih fokus menunggu hasil pemilu dari KPU dan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK. Lebih lanjut, Viva menjelaskan Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 pemilu berturut-turut. Diketahui sebelumnya, Ketua Golkar Airlangga Hartarto terang-terangan berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo. Terlebih Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi-posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Dewan Pakar Partai Golkar mengajukan musyawarah nasional luar biasa yang menggoyang kedudukan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut sebagai calon kuat Ketua Umum Golkar yang baru. Hal ini tak dibantah Luhut dalam wawancara eksklusif dengan Rosi di Kompas TV yang mengaku siap mengemban jabatan itu. Luhut siap menjadi ketum Golkar asal tidak berselisih dengan Erlangga Hartarto. Nama Luhut Binsar Panjaitan kali pertama disuarakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam. Luhut membantah jika ia memerintahkan Ridwan Hisyam untuk melakukan hal tersebut. Ia berdalih tidak begitu dekat dengan Ridwan Hisyam dan tak lagi mengejar popularitas. Tadi Pak Ical dengan saya juga banyak bicara, nanti dengan Pak Erlangga, kita jangan mau diatur, saya ulangi, diatur orang lain. Golkar yang ikut mengatur. Sekarang jangan Golkar diatur orang lain. Jadi kalau ada orang yang gosok-gosok, saya bilang ini dari luar supaya ada orang yang ini. Jangan ada yang mau Golkar is Golkar. Ya, nobody can dictate Golkar. Pertama, pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh Partai Golkar. Jadi ini adalah bagian, Partai Golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang. Jadi tentunya ini memperkuat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri menanggapi isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut bakal menjadi kader hingga pimpinan tertinggi Partai Golkar. Abu Rizal Bakri yang juga pernah menjabat ketum Partai Golkar menilai Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar. Namun ia mengatakan keduanya belum tentu bisa menjadi ketua umum. Hal itu karena Golkar memiliki ADART atau aturan internal partai. Hal itu ia sampaikan saat di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 15 Maret 2024. Ia menyebut jika Jokowi dan Gibran ingin menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar, maka harus mengikuti prosedur kaderisasi partai. Tetapi ada jalan lain atau jalan pintas bagi Jokowi dan Gibran untuk bisa menjadi ketua umum Partai Golkar. Syaratnya adalah semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi menginginkan keduanya menjadi pimpinan dengan mengubah aturan ADART internal. Perubahan ADART ini menurut Abu Rizal harus mendapat persetujuan semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Demokrat menyentil Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto yang berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Pasalnya hingga saat ini KPU RI belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkapkan bahwa setiap partai di koalisi Prabowo Gibran berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Namun soal menteri di kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024. Terlebih pernyataan Erlangga tersebut di tengah KPU masih melakukan rekapitulasi suara. Oleh karena itu ia menyarankan Golkar menahan diri membahas hal tersebut. Kamhar mengatakan ada baiknya semua pihak menahan diri dan menunggu pengumuman resmi dari KPU. Lebih lanjut, Kamhar menegaskan bahwa Demokrat taat azas menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung. Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menginginkan partainya mendapatkan jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo nantinya. Erlangga mengatakan hal itu dikarenakan Golkar menang di 15 dari 38 provinsi. Menurutnya 80 hingga 90% pemilih partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Erlangga menyebut kontribusi Golkar memenangkan Prabowo Gibran Rakabuming Raka sangat maksimal. Dia pun berharap kadernya disediakan ruang menjadi menteri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi-posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Golkar berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, enggan berkomentar banyak. Namun Viva menekankan bahwa Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 kali Pilpres. Dilansir dari Tribunnews.com, respons Viva Yoga itu disampaikan pada Minggu 17 Maret 2024. Viva Yoga mengatakan ia berupaya menahan diri untuk mengomentari hal itu. Sebab menurutnya hal itu merupakan urusan rumah tangga Partai Golkar. Viva menuturkan PAN bersama tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran masih fokus menunggu hasil pemilu dari KPU dan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK. Lebih lanjut, Viva menjelaskan Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 pemilu berturut-turut. Diketahui sebelumnya, Ketua Golkar Airlangga Hartarto terang-terangan berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo. Terlebih Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi-posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Dewan Pakar Partai Golkar mengajukan musyawarah nasional luar biasa yang menggoyang kedudukan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut sebagai calon kuat Ketua Umum Golkar yang baru. Hal ini tak dibantah Luhut dalam wawancara eksklusif dengan Rosi di Kompas TV yang mengaku siap mengemban jabatan itu. Luhut siap menjadi ketum Golkar asal tidak berselisih dengan Erlangga Hartarto. Nama Luhut Binsar Panjaitan kali pertama disuarakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam. Luhut membantah jika ia memerintahkan Ridwan Hisyam untuk melakukan hal tersebut. Ia berdalih tidak begitu dekat dengan Ridwan Hisyam dan tak lagi mengejar popularitas. Tadi Pak Ical dengan saya juga banyak bicara, nanti dengan Pak Erlangga, kita jangan mau diatur, saya ulangi, diatur orang lain. Golkar yang ikut mengatur, sekarang jangan Golkar diatur-atur orang lain. Jadi kalau ada orang yang gosok-gosok, saya bilang ini dari luar supaya ada orang yang ini, jangan ada yang mau Golkar is Golkar. Ya, nobody can dictate Golkar. Pertama, pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh Partai Golkar. Jadi ini adalah bagian, Partai Golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang. Jadi tentunya ini memperkuat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri menanggapi isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut bakal menjadi kader hingga pimpinan tertinggi Partai Golkar. Abu Rizal Bakri yang juga pernah menjabat ketum Partai Golkar menilai Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar. Namun ia mengatakan keduanya belum tentu bisa menjadi ketua umum. Hal itu karena Golkar memiliki ADART atau aturan internal partai. Hal itu ia sampaikan saat di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 15 Maret 2024. Ia menyebut jika Jokowi dan Gibran ingin menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar, maka harus mengikuti prosedur kaderisasi partai. Tetapi ada jalan lain atau jalan pintas bagi Jokowi dan Gibran untuk bisa menjadi ketua umum Partai Golkar. Syaratnya adalah semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi menginginkan keduanya menjadi pimpinan dengan mengubah aturan ADART internal. Perubahan ADART ini menurut Abu Rizal harus mendapat persetujuan semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Demokrat menyentil Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto yang berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Pasalnya hingga saat ini KPU RI belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkapkan bahwa setiap partai di koalisi Prabowo Gibran berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Namun soal menteri di kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024. Terlebih pernyataan Erlangga tersebut di tengah KPU masih melakukan rekapitulasi suara. Oleh karena itu ia menyarankan Golkar menahan diri membahas hal tersebut. Kamhar mengatakan ada baiknya semua pihak menahan diri dan menunggu pengumuman resmi dari KPU. Lebih lanjut, Kamhar menegaskan bahwa Demokrat taat azas menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung. Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menginginkan partainya mendapatkan jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo nantinya. Erlangga mengatakan hal itu dikarenakan Golkar menang di 15 dari 38 provinsi. Menurutnya 80 hingga 90% pemilih partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Erlangga menyebut kontribusi Golkar memenangkan Prabowo Gibran Rakabuming Raka sangat maksimal. Dia pun berharap kadernya disediakan ruang menjadi menteri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi-posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Golkar berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, enggan berkomentar banyak. Namun Viva menekankan bahwa Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 kali Pilpres. Dilansir dari Tribunnews.com, respons Viva Yoga itu disampaikan pada Minggu 17 Maret 2024. Viva Yoga mengatakan ia berupaya menahan diri untuk mengomentari hal itu. Sebab menurutnya hal itu merupakan urusan rumah tangga Partai Golkar. Viva menuturkan PAN bersama tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran masih fokus menunggu hasil pemilu dari KPU dan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK. Lebih lanjut, Viva menjelaskan Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 pemilu berturut-turut. Diketahui sebelumnya, Ketua Golkar Airlangga Hartarto terang-terangan berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo. Terlebih Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi-posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Dewan Pakar Partai Golkar mengajukan musyawarah nasional luar biasa yang menggoyang kedudukan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut sebagai calon kuat Ketua Umum Golkar yang baru. Hal ini tak dibantah Luhut dalam wawancara eksklusif dengan Rosi di Kompas TV yang mengaku siap mengemban jabatan itu. Luhut siap menjadi ketum Golkar asal tidak berselisih dengan Erlangga Hartarto. Nama Luhut Binsar Panjaitan kali pertama disuarakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam. Luhut membantah jika ia memerintahkan Ridwan Hisyam untuk melakukan hal tersebut. Ia berdalih tidak begitu dekat dengan Ridwan Hisyam dan tak lagi mengejar popularitas. Tadi Pak Ical dengan saya juga banyak bicara, nanti dengan Pak Erlangga, kita jangan mau diatur, saya ulangi diatur orang lain. Golkar yang ikut mengatur, sekarang jangan Golkar diatur-atur orang lain. Jadi kalau ada orang yang gosok-gosok, saya bilang ini dari luar supaya ada orang yang ini, jangan ada yang mau Golkar is Golkar. Ya, nobody can dictate Golkar. Pertama, pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh Partai Golkar. Jadi ini adalah bagian, Partai Golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang. Jadi tentunya ini memperkuat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri menanggapi isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut bakal menjadi kader hingga pimpinan tertinggi Partai Golkar. Abu Rizal Bakri yang juga pernah menjabat ketum Partai Golkar menilai Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar. Namun ia mengatakan keduanya belum tentu bisa menjadi ketua umum. Hal itu karena Golkar memiliki ADART atau aturan internal partai. Hal itu ia sampaikan saat di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 15 Maret 2024. Ia menyebut jika Jokowi dan Gibran ingin menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar, maka harus mengikuti prosedur kaderisasi partai. Tetapi ada jalan lain atau jalan pintas bagi Jokowi dan Gibran untuk bisa menjadi ketua umum Partai Golkar. Syaratnya adalah semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi menginginkan kedua dengan mengubah aturan ADART internal. Perubahan ADART ini menurut Abu Rizal harus mendapat persetujuan semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Demokrat menyentil Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto yang berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Pasalnya hingga saat ini KPU RI belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkapkan bahwa setiap partai di koalisi Prabowo Gibran berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Namun soal menteri di kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024. Terlebih pernyataan Erlangga tersebut di tengah KPU masih melakukan rekapitulasi suara. Oleh karena itu ia menyarankan Golkar menahan diri membahas hal tersebut. Kamhar mengatakan ada baiknya semua pihak menahan diri dan menunggu pengumuman resmi dari KPU. Lebih lanjut, Kamhar menegaskan bahwa Demokrat taat azas menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung. Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menginginkan partainya mendapatkan jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo nantinya. Erlangga mengatakan hal itu dikarenakan Golkar menang di 15 dari 38 provinsi. Menurutnya 80 hingga 90% pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Erlangga menyebut kontribusi Golkar memenangkan Prabowo Gibran Rakabuming Raka sangat maksimal. Dia pun berharap kadernya disediakan ruang menjadi menteri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Golkar berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, enggan berkomentar banyak. Namun Viva menekankan bahwa Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 kali Pilpres. Dilansir dari Tribunnews.com, respons Viva Yoga itu disampaikan pada Minggu 17 Maret 2024. Viva Yoga mengatakan ia berupaya menahan diri untuk mengomentari hal itu. Sebab menurutnya hal itu merupakan urusan rumah tangga Partai Golkar. Viva menuturkan PAN bersama tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran masih fokus menunggu hasil pemilu dari KPU dan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK. Lebih lanjut, Viva menjelaskan Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 pemilu berturut-turut. Diketahui sebelumnya, Ketua Golkar Airlangga Hartarto terang-terangan berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo. Terlebih Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Dewan Pakar Partai Golkar mengajukan musyawarah nasional luar biasa yang menggoyang kedudukan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut sebagai calon kuat Ketua Umum Golkar yang baru. Hal ini tak dibantah Luhut dalam wawancara eksklusif dengan Rosi di Kompas TV yang mengaku siap mengemban jabatan itu. Luhut siap menjadi ketum Golkar asal tidak berselisih dengan Airlangga Hartarto. Nama Luhut Binsar Panjaitan kali pertama disuarakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam. Luhut membantah jika ia memerintahkan Ridwan Hisyam untuk melakukan hal tersebut. Ia berdalih tidak begitu dekat dengan Ridwan Hisyam dan tak lagi mengejar popularitas. Tadi Pak Ical dan saya juga banyak bicara, nanti dengan Pak Airlangga, kita jangan mau diatur, saya ulangi, diatur orang lain. Golkar yang ikut mengatur. Sekarang jangan Golkar diatur orang lain. Jadi kalau ada orang yang gosok-gosok, saya bilang ini dari luar supaya ada orang ini. Jangan ada yang mau Golkar is Golkar. Ya, nobody can dictate Golkar. Pertama, pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh Partai Golkar. Jadi ini adalah bagian, Partai Golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang. Jadi tentunya ini memperkuat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri menanggapi isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut bakal menjadi kader hingga pimpinan tertinggi Partai Golkar. Abu Rizal Bakri yang juga pernah menjabat ketum Partai Golkar menilai Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar. Namun ia mengatakan keduanya belum tentu bisa menjadi ketua umum. Hal itu karena Golkar memiliki ADART atau aturan internal partai. Hal itu ia sampaikan saat di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 15 Maret 2024. Ia menyebut jika Jokowi dan Gibran ingin menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar, maka harus mengikuti prosedur kaderisasi partai. Tetapi ada jalan lain atau jalan pintas bagi Jokowi dan Gibran untuk bisa menjadi ketua umum Partai Golkar. Syaratnya adalah semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi menginginkan keduanya menjadi pimpinan dengan mengubah aturan ADART internal. Perubahan ADART ini menurut Abu Rizal harus mendapat persetujuan semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Demokrat menyentil Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Pasalnya hingga saat ini KPU RI belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkapkan bahwa setiap partai di koalisi Prabowo Gibran berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Namun soal menteri di kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024. Terlebih pernyataan Airlangga tersebut di tengah KPU masih melakukan rekapitulasi suara. Oleh karena itu ia menyarankan Golkar menahan diri membahas hal tersebut. Kamhar mengatakan ada baiknya semua pihak menahan diri dan menunggu pengumuman resmi dari KPU. Lebih lanjut, Kamhar menegaskan bahwa Demokrat taat azas menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung. Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menginginkan partainya mendapatkan jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo nantinya. Airlangga mengatakan hal itu dikarenakan Golkar menang di 15 dari 38 provinsi. Menurutnya 80 hingga 90% pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Airlangga menyebut kontribusi Golkar memenangkan Prabowo Gibran Rakabuming Raka sangat maksimal. Dia pun berharap kadernya disediakan ruang menjadi menteri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Golkar berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, enggan berkomentar banyak. Namun Viva menekankan bahwa Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 kali Pilpres. Dilansir dari Tribunnews.com, respons Viva Yoga itu disampaikan pada Minggu 17 Maret 2024. Viva Yoga mengatakan ia berupaya menahan diri untuk mengomentari hal itu. Sebab menurutnya hal itu merupakan urusan rumah tangga Partai Golkar. Viva menuturkan PAN bersama tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran masih fokus menunggu hasil pemilu dari KPU dan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK. Lebih lanjut, Viva menjelaskan Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 pemilu berturut-turut. Diketahui sebelumnya, Ketua Golkar Airlangga Hartarto terang-terangan berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo. Terlebih Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Dewan Pakar Partai Golkar mengajukan musyawarah nasional luar biasa yang menggoyang kedudukan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut sebagai calon kuat Ketua Umum Golkar yang baru. Hal ini tak dibantah Luhut dalam wawancara eksklusif dengan Rosi di Kompas TV yang mengaku siap mengemban jabatan itu. Luhut siap menjadi ketum Golkar asal tidak berselisih dengan Airlangga Hartarto. Nama Luhut Binsar Panjaitan kali pertama disuarakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam. Luhut membantah jika ia memerintahkan Ridwan Hisyam untuk melakukan hal tersebut. Ia berdalih tidak begitu dekat dengan Ridwan Hisyam dan tak lagi mengejar popularitas. Tadi Pak Ical dan saya juga banyak bicara, nanti dengan Pak Airlangga, kita jangan mau diatur, saya ulangi, diatur orang lain. Golkar yang ikut mengatur. Sekarang jangan Golkar diatur orang lain. Jadi kalau ada orang yang gosok-gosok, saya ulangi ini dari luar supaya ada orang ini. Jangan ada yang mau Golkar is Golkar. Ya, nobody can dictate Golkar. Pertama, pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh Partai Golkar. Jadi ini adalah bagian, Partai Golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang. Jadi tentunya ini memperkuat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri menanggapi isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut bakal menjadi kader hingga pimpinan tertinggi Partai Golkar. Abu Rizal Bakri yang juga pernah menjabat ketum Partai Golkar menilai Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar. Namun ia mengatakan keduanya belum tentu bisa menjadi ketua umum. Hal itu karena Golkar memiliki ADART atau aturan internal partai. Hal itu ia sampaikan saat di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 15 Maret 2024. Ia menyebut jika Jokowi dan Gibran ingin menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar, maka harus mengikuti prosedur kaderisasi partai. Tetapi ada jalan lain atau jalan pintas bagi Jokowi dan Gibran untuk bisa menjadi ketua umum Partai Golkar. Syaratnya adalah semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi menginginkan keduanya menjadi pimpinan dengan mengubah aturan ADART internal. Perubahan ADART ini menurut Abu Rizal harus mendapat persetujuan semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Demokrat menyentil Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Pasalnya hingga saat ini KPU RI belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkapkan bahwa setiap partai di koalisi Prabowo Gibran berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Namun soal menteri di kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024. Terlebih pernyataan Airlangga tersebut di tengah KPU masih melakukan rekapitulasi suara. Oleh karena itu ia menyarankan Golkar menahan diri membahas hal tersebut. Kamhar mengatakan ada baiknya semua pihak menahan diri dan menunggu pengumuman resmi dari KPU. Lebih lanjut, Kamhar menegaskan bahwa Demokrat taat azas menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung. Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menginginkan partainya mendapatkan jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo nantinya. Airlangga mengatakan hal itu dikarenakan Golkar menang di 15 dari 38 provinsi. Menurutnya 80 hingga 90% pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Airlangga menyebut kontribusi Golkar memenangkan Prabowo Gibran Rakabuming Raka sangat maksimal. Dia pun berharap kadernya disediakan ruang menjadi menteri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Golkar berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, enggan berkomentar banyak. Namun Viva menekankan bahwa Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 kali Pilpres. Dilansir dari Tribunnews.com, respons Viva Yoga itu disampaikan pada Minggu 17 Maret 2024. Viva Yoga mengatakan ia berupaya menahan diri untuk mengomentari hal itu. Sebab menurutnya hal itu merupakan urusan rumah tangga Partai Golkar. Viva menuturkan PAN bersama tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran masih fokus menunggu hasil pemilu dari KPU dan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK. Lebih lanjut, Viva menjelaskan Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 pemilu berturut-turut. Diketahui sebelumnya, Ketua Golkar Airlangga Hartarto terang-terangan berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo. Terlebih Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Dewan Pakar Partai Golkar mengajukan musyawarah nasional luar biasa yang menggoyang kedudukan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut sebagai calon kuat Ketua Umum Golkar yang baru. Hal ini tak dibantah Luhut dalam wawancara eksklusif dengan Rosi di Kompas TV yang mengaku siap mengemban jabatan itu. Luhut siap menjadi ketum Golkar asal tidak berselisih dengan Erlangga Hartarto. Nama Luhut Binsar Panjaitan kali pertama disuarakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam. Luhut membantah jika ia memerintahkan Ridwan Hisyam untuk melakukan hal tersebut. Ia berdalih tidak begitu dekat dengan Ridwan Hisyam dan tak lagi mengejar popularitas. Tadi Pak Ical dan saya juga banyak bicara, nanti dengan Pak Erlangga, kita jangan mau diatur, saya ulangi, diatur orang lain. Golkar yang ikut mengatur. Sekarang jangan Golkar diatur-atur orang lain. Jadi kalau ada orang yang gosok-gosok, saya bilang ini dari luar supaya ada orang yang ini. Jangan ada yang mau Golkar is Golkar. Ya, nobody can dictate Golkar. Pertama, pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh Partai Golkar. Jadi ini adalah bagian, Partai Golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang. Jadi tentunya ini memperkuat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri menanggapi isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut bakal menjadi kader hingga pimpinan tertinggi Partai Golkar. Abu Rizal Bakri yang juga pernah menjabat ketum Partai Golkar menilai Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar. Namun ia mengatakan keduanya belum tentu bisa menjadi ketua umum. Hal itu karena Golkar memiliki ADART atau aturan internal partai. Hal itu ia sampaikan saat di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 15 Maret 2024. Ia menyebut jika Jokowi dan Gibran ingin menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar, maka harus mengikuti prosedur kaderisasi partai. Tetapi ada jalan lain atau jalan pintas bagi Jokowi dan Gibran untuk bisa menjadi ketua umum Partai Golkar. Syaratnya adalah semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi menginginkan keduanya menjadi pimpinan dengan mengubah aturan ADART internal. Perubahan ADART ini menurut Abu Rizal harus mendapat persetujuan semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Demokrat menyentil Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto yang berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Pasalnya hingga saat ini KPU RI belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkapkan bahwa setiap partai di koalisi Prabowo Gibran berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Namun soal menteri di kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024. Terlebih pernyataan Erlangga tersebut di tengah KPU masih melakukan rekapitulasi suara. Oleh karena itu ia menyarankan Golkar menahan diri membahas hal tersebut. Kamhar mengatakan ada baiknya semua pihak menahan diri dan menunggu pengumuman resmi dari KPU. Lebih lanjut, Kamhar menegaskan bahwa Demokrat taat azas menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung. Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menginginkan partainya mendapatkan jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo nantinya. Erlangga mengatakan hal itu dikarenakan Golkar menang di 15 dari 38 provinsi. Menurutnya 80 hingga 90% pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Erlangga menyebut kontribusi Golkar memenangkan Prabowo Gibran Rakabuming Raka sangat maksimal. Dia pun berharap kadernya disediakan ruang menjadi menteri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Golkar berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, enggan berkomentar banyak. Namun Viva menekankan bahwa Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 kali Pilpres. Dilansir dari Tribunnews.com, respons Viva Yoga itu disampaikan pada Minggu 17 Maret 2024. Viva Yoga mengatakan ia berupaya menahan diri untuk mengomentari hal itu. Sebab menurutnya hal itu merupakan urusan rumah tangga Partai Golkar. Viva menuturkan PAN bersama tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran masih fokus menunggu hasil pemilu dari KPU dan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK. Lebih lanjut, Viva menjelaskan Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 pemilu berturut-turut. Diketahui sebelumnya, Ketua Golkar Erlangga Hartarto terang-terangan berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo. Terlebih Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Dewan Pakar Partai Golkar mengajukan musyawarah nasional luar biasa yang menggoyang kedudukan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut sebagai calon kuat Ketua Umum Golkar yang baru. Hal ini tak dibantah Luhut dalam wawancara eksklusif dengan Rosi di Kompas TV yang mengaku siap mengemban jabatan itu. Luhut siap menjadi ketum Golkar asal tidak berselisih dengan Airlangga Hartarto. Nama Luhut Binsar Panjaitan kali pertama disuarakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam. Luhut membantah jika ia memerintahkan Ridwan Hisyam untuk melakukan hal tersebut. Ia berdalih tidak begitu dekat dengan Ridwan Hisyam dan tak lagi mengejar popularitas. Tadi Pak Ical dan saya juga banyak bicara, nanti dengan Pak Airlangga, kita jangan mau diatur, saya ulangi, diatur orang lain. Golkar yang ikut mengatur. Sekarang jangan Golkar diatur-atur orang lain. Jadi kalau ada orang yang gosok-gosok, saya ulangi ini dari luar supaya ada orang ini. Jangan ada yang mau Golkar is Golkar. Ya, nobody can dictate Golkar. Pertama, pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh Partai Golkar. Jadi ini adalah bagian, Partai Golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang. Jadi tentunya ini memperkuat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri menanggapi isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut bakal menjadi kader hingga pimpinan tertinggi Partai Golkar. Abu Rizal Bakri yang juga pernah menjabat ketum Partai Golkar menilai Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar. Namun ia mengatakan keduanya belum tentu bisa menjadi ketua umum. Hal itu karena Golkar memiliki ADART atau aturan internal partai. Hal itu ia sampaikan saat di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 15 Maret 2024. Ia menyebut jika Jokowi dan Gibran ingin menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar, maka harus mengikuti prosedur kaderisasi partai. Tetapi ada jalan lain atau jalan pintas bagi Jokowi dan Gibran untuk bisa menjadi ketua umum Partai Golkar. Syaratnya adalah semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi menginginkan keduanya menjadi pimpinan dengan mengubah aturan ADART internal. Perubahan ADART ini menurut Abu Rizal harus mendapat persetujuan semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Demokrat menyentil Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Pasalnya hingga saat ini KPU RI belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkapkan bahwa setiap partai di koalisi Prabowo Gibran berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Namun soal menteri di kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024. Terlebih pernyataan Airlangga tersebut di tengah KPU masih melakukan rekapitulasi suara. Oleh karena itu ia menyarankan Golkar menahan diri membahas hal tersebut. Kamhar mengatakan ada baiknya semua pihak menahan diri dan menunggu pengumuman resmi dari KPU. Lebih lanjut, Kamhar menegaskan bahwa Demokrat taat azas menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung. Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menginginkan partainya mendapatkan jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo nantinya. Airlangga mengatakan hal itu dikarenakan Golkar menang di 15 dari 38 provinsi. Menurutnya 80 hingga 90% pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Airlangga menyebut kontribusi Golkar memenangkan Prabowo Gibran Rakabuming Raka sangat maksimal. Dia pun berharap kadernya disediakan ruang menjadi menteri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Golkar berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, enggan berkomentar banyak. Namun Viva menekankan bahwa Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 kali Pilpres. Dilansir dari Tribunnews.com, respons Viva Yoga itu disampaikan pada Minggu 17 Maret 2024. Viva Yoga mengatakan ia berupaya menahan diri untuk mengomentari hal itu. Sebab menurutnya hal itu merupakan urusan rumah tangga Partai Golkar. Viva menuturkan PAN bersama tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran masih fokus menunggu hasil pemilu dari KPU dan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK. Lebih lanjut, Viva menjelaskan Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 pemilu berturut-turut. Diketahui sebelumnya, Ketua Golkar Erlangga Hartarto terang-terangan berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo. Terlebih Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Dewan Pakar Partai Golkar mengajukan musyawarah nasional luar biasa yang menggoyang kedudukan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut sebagai calon kuat Ketua Umum Golkar yang baru. Hal ini tak dibantah Luhut dalam wawancara eksklusif dengan Rosi di Kompas TV yang mengaku siap mengemban jabatan itu. Luhut siap menjadi ketum Golkar asal tidak berselisih dengan Erlangga Hartarto. Nama Luhut Binsar Panjaitan kali pertama disuarakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam. Luhut membantah jika ia memerintahkan Ridwan Hisyam untuk melakukan hal tersebut. Ia berdalih tidak begitu dekat dengan Ridwan Hisyam dan tak lagi mengejar popularitas. Tadi Pak Ical dengan saya juga banyak bicara, nanti dengan Pak Erlangga, kita jangan mau diatur, saya ulangi, diatur orang lain. Golkar yang ikut mengatur. Sekarang jangan Golkar diatur orang lain. Jadi kalau ada orang yang gosok-gosok, saya ulangi ini dari luar supaya ada orang ini. Jangan ada yang mau Golkar is Golkar. Ya, nobody can dictate Golkar. Pertama, pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh Partai Golkar. Jadi ini adalah bagian, Partai Golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang. Jadi tentunya ini memperkuat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri menanggapi isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut bakal menjadi kader hingga pimpinan tertinggi Partai Golkar. Abu Rizal Bakri yang juga pernah menjabat ketum Partai Golkar menilai Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar. Namun ia mengatakan keduanya belum tentu bisa menjadi ketua umum. Hal itu karena Golkar memiliki ADART atau aturan internal partai. Hal itu ia sampaikan saat di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 15 Maret 2024. Ia menyebut jika Jokowi dan Gibran ingin menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar, maka harus mengikuti prosedur kaderisasi partai. Tetapi ada jalan lain atau jalan pintas bagi Jokowi dan Gibran untuk bisa menjadi ketua umum Partai Golkar. Syaratnya adalah semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi menginginkan keduanya menjadi pimpinan dengan mengubah aturan ADART internal. Perubahan ADART ini menurut Abu Rizal harus mendapat persetujuan semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Demokrat menyentil Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto yang berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Pasalnya hingga saat ini KPU RI belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkapkan bahwa setiap partai di koalisi Prabowo Gibran berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Namun soal menteri di kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024. Terlebih pernyataan Erlangga tersebut di tengah KPU masih melakukan rekapitulasi suara. Oleh karena itu ia menyarankan Golkar menahan diri membahas hal tersebut. Kamhar mengatakan ada baiknya semua pihak menahan diri dan menunggu pengumuman resmi dari KPU. Lebih lanjut, Kamhar menegaskan bahwa Demokrat taat azas menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung. Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menginginkan partainya mendapatkan jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo nantinya. Erlangga mengatakan hal itu dikarenakan Golkar menang di 15 dari 38 provinsi. Menurutnya 80 hingga 90% pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Erlangga menyebut kontribusi Golkar memenangkan Prabowo Gibran Rakabuming Raka sangat maksimal. Dia pun berharap kadernya disediakan ruang menjadi menteri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Partai Golkar berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, enggan berkomentar banyak. Namun Viva menekankan bahwa Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 kali Pilpres. Dilansir dari Tribunnews.com, respons Viva Yoga itu disampaikan pada Minggu 17 Maret 2024. Viva Yoga mengatakan ia berupaya menahan diri untuk mengomentari hal itu. Sebab menurutnya hal itu merupakan urusan rumah tangga Partai Golkar. Viva menuturkan PAN bersama tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran masih fokus menunggu hasil pemilu dari KPU dan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK. Lebih lanjut, Viva menjelaskan Partai PAN selalu mendukung pencalonan Prabowo selama 3 pemilu berturut-turut. Diketahui sebelumnya, Ketua Golkar Erlangga Hartarto terang-terangan berharap mendapatkan jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo. Terlebih Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Hodari menilai sosok Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar buka suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Hodari tersebut karena pihaknya belum membahas musyawarah nasional atau Munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar, Dev Akbarsah Pikarno pada Minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait Munas Partai Golkar, terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan persoalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan Presiden Wakil Presiden hingga Pilkada serentak 2024. Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Fredrik Paulus mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Dewan Pakar Partai Golkar mengajukan musyawarah nasional luar biasa yang menggoyang kedudukan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut sebagai calon kuat Ketua Umum Golkar yang baru. Hal ini tak dibantah Luhut dalam wawancara eksklusif dengan Rosi di Kompas TV yang mengaku siap mengemban jabatan itu. Luhut siap menjadi ketum Golkar asal tidak berselisih dengan Erlangga Hartarto. Nama Luhut Binsar Panjaitan kali pertama disuarakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam. Luhut membantah jika ia memerintahkan Ridwan Hisyam untuk melakukan hal tersebut. Ia berdalih tidak begitu dekat dengan Ridwan Hisyam dan tak lagi mengejar popularitas. Tadi Pak Ical dengan saya juga banyak bicara, nanti dengan Pak Erlangga, kita jangan mau diatur, saya ulangi, diatur orang lain. Golkar yang ikut mengatur. Sekarang jangan Golkar diatur orang lain. Jadi kalau ada orang yang gosok-gosok, saya ulangi ini dari luar supaya ada orang ini. Jangan ada yang mau Golkar is Golkar. Ya, nobody can dictate Golkar. Pertama, pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh Partai Golkar. Jadi ini adalah bagian, Partai Golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang. Jadi tentunya ini memperkuat. Download Tribun X sekarang.